wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Selamat siang. Siang. Kepada teman-teman dan seluruh guru pelajaran PKN, yaitu Bu Nisa yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan nikmat kesejahteraan. Selamat perkenalkan, saya Umi Nabila Dan saya Fadlan sebagai moderator dalam debat ini. Dipersilakan kepada pasangan tim pro untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tommy Rafanda dari Paslon 2 dari tim Pro. Dan saya Tasya Rahman sebagai rekan komik. Dipersilakan kepada pasangan tim kontra untuk memperkenalkan diri. Selamat siang semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Cika Udaneal dari kelas 11 IPS 1, berasal dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fitriani, saya dari tim kontra. Silakan kepada pasangan tim netral untuk memperkenalkan diri. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Desawan dari Paslon 3 dan ini rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri, kelas 11 kelas 1, rekannya Aldo. Selanjutnya kepada supporter pasangan tim kontra untuk menyuarakan nilai-nilainya. Di sini ada tim paslon 1. 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 La 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 la. Paslon 1 dimari, ada paslon 1, jangan lari. Sesi agenda selanjutnya kepada supporter pasangan tim pro untuk menyuarakan yel-yelnya. Marilah seluruh rakyat sama satu, marilah kita bersama tunjukkan dukungan kepada mereka agar mereka dapat bersemangat. Itulah paslon 2. Kepada supporter pasangan tim netral untuk menyuarakan yel-yelnya. Kami datang lagi dukung paslon 3, lambangku bernyanyi menangkan kembali. Ole 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 paslon 3. Berjuanglah kawan, tenang yang menghadang, Tuhan nyanyi lantang, bawa sontikan mana. Nabi Adam, Nabi Idris, Agenda selanjutnya dipersilakan kepada pasangan tim pro untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Kami dari Paslon 2 ingin menyampaikan visi misi dan program kerja kami. Visi kami yaitu meningkatkan kualitas siswa dan siswi Semen 1 Cikarang Utara yang berprestasi, aktif, inovatif, unggul, berkarakter, dan bertanggung jawab, yang dilandasi oleh iman dan mengoptimalkan fungsi OSIS untuk mencapai tujuan dan peningkatan mutu siswa atau siswi yang selaras dengan visi dan misi sekolah.
Dan misinya yang pertama meningkatkan iman dan ketakwaan siswa melalui kegiatan keagamaan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Yang kedua mewajibkan seluruh siswa untuk aktif mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Dan yang ketiga membangun relasi dengan organisasi di luar sekolah dan bergerak dalam bidang sosial dan edukasi. Keempat menjalin kerjasama dengan OSIS di sekolah lain guna mempererat hubungan silaturahmi dan memperbanyak relasi. Dan yang terakhir itu 5, berpartisipasi dan berperan aktif untuk mendukung kegiatan atau lomba akademik yang sering diadakan oleh sekolah. Dan yang terakhir ada program kerja. Yang pertama ada melaksanakan pertandingan persahabatan dengan sekolah lain seperti sepak bola, voli, dan lain-lain. Yang kedua ada bekerja sama dengan guru bahasa Inggris dan ekstrakurikuler English Club untuk melaksanakan kegiatan English Day pada minggu-minggu tertentu. Yang terakhir ada melaksanakan perlombaan akademik dan non-akademik di sekolah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada pasangan tim kontra untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Menyampaikan visi misi tim kita. Yang pertama ada visi kami. Visi kami adalah menjadikan lingkungan sekolah yang ramah dan bersih dengan mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa dan didorong dengan rasa peduli dan tanggung jawab siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Utara, menjadi wadah aspirasi dan penyalur bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Dan selanjutnya ada misi. Misi kami itu mewujudkan siswa yang aktif dengan mengikuti ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat mereka. Yang kedua, mengadakan hari bersih di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memberikan siswa-siswi hak bebas berpendapat dengan menaruh kotak suara di lobi agar mereka dapat berpikir kritis. Yang keempat itu ada setiap 1 bulan sekali kami akan melaksanakan proyek di mana mereka bisa menampilkan minat dan bakat mereka. Dan yang terakhir ada program kerja kami. Program kerja kami yaitu mengadakan lomba dengan sekolah lain, yaitu ada juga mengadakan debat antar kelas dan mengadakan adanya kolaborasi dengan masjid. Baik, itu saja visi dan misi kami. Selanjutnya dipersilakan kepada pasangan tim netral untuk menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim netral akan membacakan visi misi dan program kerja kami. Visinya itu menjadikan OSIS SMA Negeri Cikarang Utara sebagai organisasi yang mampu menjadi pendengar yang baik dengan menjadi wadah aspirasi suara siswa sehingga terwujudnya sekolah dengan siswa yang lebih kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Dan sini ada misinya. Yang pertama, menjadi wadah segala inspirasi dan aspirasi siswa. Yang kedua, mengoptimalkan peran sebagai fungsi OSIS sebagai penyelenggaraan kegiatan siswa yang menarik. Yang ketiga, membentuk pengurus OSIS yang bertanggung jawab serta dapat menjadikan teladan bagi siswa dan siswi. Yang keempat, menyalurkan bakat dan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, mengharumkan nama sekolah. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan masukan baik terhadap sekolah atas kekurangan yang ada agar sekolah dapat jauh lebih baik. Terus di sini ada program kerja. 1. Sebelum pelajar dimulai diberikan waktu istirahat waktu 15 menit untuk literasi. 2. Rutin menjalankan ekskul sesuai jadwal yang diberikan. 3. Memandirikan kelompok belajar untuk memperluas wawasan siswa. 4. Melaksanakan perlombaan akademik dan non-akademik. Sekian visi misi dari paslon 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mosi debat pada hari ini bertemakan bagaimana pendapat kamu tentang sekolah ini. Kepada tim pro dipersilakan menyampaikan argumentasi. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya memberikan kesempatan kepada tim kami untuk berpendapat pada mosi yang berjudul tentang pendapat tentang sekolah ini. Jadi belakangan ini sekolah ini mempunyai banyak masalah, terutama tentang masalah penggunaan handphone. Dan juga sekolah ini juga belum lama ini sudah mengeluarkan surat yang sudah ditandatangani oleh ketua
oleh kepala sekolah yang berisikan salah satu itu dilarang membawa handphone pada di saat sekolah. Saya sangat menyetujui peraturan itu karena menurut saya jika siswa membawa handphone ke sekolah belum tentu dipastikan bahwa menggunakan handphone ketika di sekolah itu bakal berdampak positif. Walaupun kita sudah memberitahu jika kita membawa handphone untuk sekolah, untuk keperluan sekolah, membantu di saat kita belajar, tidak menutup kemungkinan ada anak-anak yang lain akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar kata positif. Terus juga karena adanya peraturan ini membuat kami para siswa dan siswi di sekolah Semen 1 Negeri Cikarang Utara, Semen Negeri 1 Cikarang Utara menjadi lebih dekat satu sama lain di dalam kelas karena ada yang membawa mainan seperti congklak, bola bekel, terus Uno, terus tenan, terus dan sebagainya. Terus karena kalau misalkan sekolah ini mengizinkan membawa handphone ke sekolah, itu gimana ya? Jadi kelas ini tuh berasa sepi karena pada jam istirahat anak-anak pasti bakalan bermain handphone. Jadi nggak ada interaksi satu sama lain antara siswa dan siswi yang bisa dibilang seru. Selanjutnya kepada tim kontra dipersilakan menyampaikan argumentasi. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kami kesempatan. Nah, sebelumnya saya tidak terlalu setuju dengan tim pro. Tim pro mengatakan bahwa HP itu tidak penting ya. Menurut saya bahwa HP itu sangatlah penting untuk kegiatan belajar mengajar, apalagi zaman sekarang itu sudah serba digital. Nah, HP itu sangatlah penting untuk kita memperoleh ilmu pengetahuan, untuk kita belajar, untuk kita berkreasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka oleh itu, kebijakan oleh kepala sekolah ini perlu dituntut. Nah, saya ingin kepala sekolah itu mensetujukan bahwa HP itu sangat perlu dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi penggunaan handphone ini memang ada dampak positif dan negatifnya bagi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Tetapi kebanyakan guru-guru juga yang tidak bisa memasuki kelas akan memberikan tugas lewat handphone atau memberikan pesan kepada ketua kelasnya. Jadi jika tidak ada handphone, maka repot juga untuk memberikan tugas kepada kelas yang sedang kosong itu. Jadi ketua kelasnya harus mendatangi kelas guru untuk meminta tugas, dan itu sangat, apalagi kalau misalnya hari itu yang guru masuk itu hanya 1 atau 2, 3 dan banyak lagi. Jadi penggunaan handphone ini memang ada positif dan negatifnya. Tetapi saya berpikir kalau untuk sekolah ini handphone itu benar-benar dibutuhkan karena zaman sekarang ini benar apa kata Vicky bahwa semuanya itu ada di dalam handphone kita, mencari di internet, di YouTube, apalagi pelajaran matematika yang kita nggak terlalu mengerti ya. Jadi kita harus mencari lagi pelajarannya atau penjelasannya di YouTube. Pelajaran yang kita nggak ngerti kayak sebelumnya saya Miss Madina yang bimbing saya untuk mendengarkan video di YouTube. Jadi kalau dia nggak masuk dan memberikan video tapi tidak ada yang membawa handphone, itu akan sangat menyulitkan bagi kelas itu ya. Jadi kami harap penggunaan handphone ini diperbolehkan lagi ke depannya, karena yang susah itu bukan hanya murid tetapi guru juga. Baik, cukup, terima kasih. Sebelumnya maaf, tadi Anda mengatakan bahwa saya berbicara atau mengatakan bahwa penggunaan handphone itu tidak penting ketika dibawa ke sekolah. Padahal tadi saya tidak ada mengatakan tersebut. Saya cuma bilang kalau penggunaan handphone saya sangat setuju karena itu bisa mendekatkan siswa-siswi di dalam kelas menjadi lebih dekat dan lebih mengenal satu sama lain. Dan jika dipermasalahkan bahwa kenapa kita harus membawa handphone, apalagi tadi Anda mengatakan bahwa tugas-tugas jika ada guru yang tidak masuk ke dalam kelas dan akan memberikan tugas kepada
siswa menggunakan handphone. Sebenarnya itu menurut saya ada jalan yang lain, yaitu bisa ketua kelas meminta tugas kepada gurunya secara langsung. Jika memang guru tersebut tidak bisa masuk sekolah ke sekolah dan mengajar dari pagi, kita bisa meminta tugas kepada kelas yang lain yang sudah diberikan tugas oleh guru tersebut. Dan juga kita nggak bisa menutup mata bahwa membawa handphone ke sekolah itu dari sudut pandang positif saja, karena banyak sekali murid sekarang yang membawa handphone ke sekolah dan melakukan judi online di sekolah. Itu yang sangat saya sayangkan, bahwa saya sayangkan kemudian handphone di sekolah disalahgunakan. Terus juga kalau misalkan mempermasalahkan jawaban yang tidak kita mengerti, kita bisa bertanya kepada guru lain yang mengajar satu pelajaran yang sama, ataupun kepada siswa atau teman kita sendiri yang mengerti tentang soal tersebut. Di sini juga disediakan oleh sekolah ada buku paket. Jadi kita bisa melihat jawaban-jawaban tersebut di buku paket tersebut kan. Jadi nggak semata-mata itu jawaban semua ada di handphone. Gitu. Sekian dari saya. Buat kelompok pro, kan sebelumnya Anda berkata ya bahwa siswa-siswa belajar melalui buku paket. Nah, bagaimana dengan yang tidak memiliki buku paket? Apakah jika salah satu dari 45 siswa ini yang mempunyai buku paket hanyalah 10 orang, apakah kita semua akan duduk beramai-ramai itu untuk mencari jawaban atau pelajaran? Ya, baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya kepada tim netral dipersilakan menyampaikan argumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paslon 1 dan 2. Saya setuju dengan pendapat kami, karena kita tidak diperbolehkan bawa HP itu biar kita akrab dengan teman-teman yang dari kelas 10 sampai sekarang tidak akrab menjadi lebih akrab dapat lebih akrab karena tidak dibolehkan membawa HP. Saya juga tidak setuju dengan pendapat Tommy, karena kalau tidak dengan HP, kenapa? Karena kelas 10 sudah boleh dibawakan HP, kenapa tiba-tiba tidak diperbolehkan bawa HP kelas 11? Jadi itu kayak lebih kayak kamu aja gitu, kelas 10 udah tugas banyak dari HP, terus pas kelas 11 mendadak banget tidak boleh bawa HP, jadi tugas terkait semua gitu, kayak tugas tunda-tunda, jadi gitu, jadi kebanyakan ininya lah, kebanyakan jam kosnya. Saya setuju dengan pendapat Vicky karena penggunaan HP dapat mempermudah untuk belajar sistem pembelajaran kita dengan Saya setuju dengan alasan Vicky karena maksud Vicky tuh kayak memperbolehkan bawa HP tuh biar kayak sistem kerja belajar kita tuh menjadi kurang mudah, biar guru-guru tuh kayak misalnya kalau tidak masuk dalam mengajar bisa dikirim lewat WA, lewat kayak apa sih ininya, lewat ketua kelas. Terus kalau saya juga setuju dengan ini Vicky yang kencang repot dalam membagi tugas bagi guru. Saya juga setuju itu, karena guru bakal kerepotan kalau misalnya tidak masuk mengajar untuk membagikan tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin instruksi sebelumnya untuk dari kelompok netral. Tadi Anda mengatakan bahwa jika kenapa ketika di kelas 10 diperbolehkan membawa handphone dan mendadak di kelas 11 tidak diperbolehkan, itu kita nggak bisa nyalahin sekolah karena kenapa adanya peraturan itu dibuat dan diadakan karena kesalahan dari siswa-siswi sekolah ini sendiri kan, karena ada tindakan pencurian yang dilakukan oleh siswa dan siswi di dalam sekolah. Itu tindakan yang sangat-sangat mencemarkan nama baik sekolah jika terdengar dan tersampaikan oleh atau tersampaikan oleh sekolah lain, murid sekolah lain. Terus juga Anda mengatakan itu kayak memperbanyak jam kosong. Sebenarnya itu nggak bakal memperbanyak jam kosong dan jadi tugas nggak bakal keteteran kalau siswa-siswinya sendiri nggak dan langsung ngerjain tugas tersebut. Itu yang dibilang Anda apa tadi namanya jadi banyak jam kos, terus jadi kayak tugas gak dikerjain gitu kan. Itu bukan salah dari guru maupun sekolah, karena itu salah murid sendiri karena dia malas. Ketika diberikan tugas dia tidak langsung mengerjakan tugas itu sendiri, melainkan menganggurkan tugas tersebut dan kayak oh ya udah nggak ada gurunya nggak usah dikerjain. Itu salahnya di situ. Terus juga membuat repot guru karena tidak bisa membawa handphone sebelumnya. Itu nggak akan bikin repot kalau misalkan ketika sebelumnya atau malamnya guru tersebut menyampaikan bahwa dia tidak akan ketika dia besok tidak masuk ke sekolah karena ada alasan sakit atau izin pergi, ada urusan keluarga dan lain-lain, dia bisa menyampaikan tugas tersebut di malam harinya karena di malam hari tersebut nggak mungkin kan kalian hari tidur, mungkin ada yang tidur tapi pasti ada yang masih bangun. Dan itu sangat disayangkan kalau misalkan bawa handphone ke sekolah itu bakal menjadi kayak susah buat guru, repot buat guru. Itu cuma alasan praktik, padahal malamnya juga bisa diberikan tugas oleh guru itu tersebut kepada ketua kelas dan bisa diingatkan kembali oleh ketua kelas. Dan kalau misalkan kalian lupa dan gurunya hari ini nggak masuk gitu, semalam dia udah kasih tugas, ya udah kalian bisa tanya ke ketua kelas kalian sendiri, apakah tadi malam ada yang guru memberikan tugas kepada kelas kita, terus pasti ketua kelas akan memberitahukan karena itu tugas mereka sebagai ketua kelas yang wajib memberitahukan informasi-informasi penting dari rapat ataupun dari guru. Izin instruksi untuk ngobrol mengenai poin mengenai poin guru yang bisa memberikan kabar ketika di malam hari. Sepertinya tidak semua guru itu akan memegang ponsel ketika malam hari karena setelah satu hari di sekolah mereka pasti akan menghabiskan waktunya bersama keluarganya untuk istirahat, tidur dan segala macam. Dan juga untuk malam hari itu memang biasanya digunakan guru untuk beristirahat. Dan juga jika kita meminta tugas setiap di hari itu, jika kita meminta tugas kepada guru dan guru tersebut memberikan catatan yang banyak, kasihan juga kepada sekretaris yang mencatat di papan tulis dan sebanyak itu harus dihapus lagi, tulis lagi, dan juga dia harus menulis lagi di bukunya. Saya agak kasihan dengan itu. Jadi penggunaan ponsel ini memang sangat berguna bagi belajar mengajar, bukan bermain game atau melakukan live Instagram atau bikin video TikTok dan sebagainya. Ya, terima kasih. Izin instruksi sebelumnya kepada tim Oka. Tadi Anda mengatakan bahwa guru pada malam hari itu untuk waktunya istirahat. Pada sebelumnya guru pasti sudah memberitahu, pasti dia memiliki jam malam untuk dia tidak diperbolehkan di WhatsApp atau di chat oleh anak muridnya pada jam-jam tertentu. Biasanya guru memberikan jam-jam tertentu itu pada jam 8 atau jam 9 malam. Jadi sebelum jam 8 maupun jam 9 malam, siswa masih diperbolehkan untuk me-WhatsApp dan menanyai tentang tugas yang akan diberikan pada esok hari. Itu karena emang itu juga sebuah keharusan yang dilakukan guru maupun murid, karena tugas itu buat nilai kita sendiri kan, buat nanti lulus atau buat di raport segala macam. Terus kayak untuk masalah buku paket yang hanya dimiliki 10 orang,
itu sangat apa ya, kecil kemungkinan yang memiliki buku paket tersebut hanya 10 orang. Karena kayak perpustakaan menyediakan buku paket itu minimal satu meja satu, dan itu sangat-sangat menurut saya sangat worth it ya, karena jadi nggak akan kesusahan. Untuk masalah kayak misalkan emang ada 10 orang, kita bisa rame-rame memikirkan cara apa nih jawaban yang benar, apa nih jawaban yang ini, apa nih jawaban yang itu. Karena kayak jadi adanya 10 buku ini itu bisa mempererat dan saling mendekatkan murid satu sama lain, siswa satu sama lain. Jadi kayak ada kerjasama yang dicapai oleh anak murid tersebut atau siswi tersebut secara bersama-sama. Itu kan pasti ada kerja kerasnya, nggak secara cuma-cuma nyontek, tinggal nyalin segala macam. Pasti itu kerjasama secara sama-sama. Ketika nanti guru bertanya kenapa ini jawaban satu kelas sama semua, tinggal jawab. Anda bisa menjawab dengan kata, maaf ibu, di kelas ini cuma yang di sini memiliki bukunya cuma 10 orang. Jadi kita di satu kelas ini bersama-sama mencari jawaban apa yang harus kita isi dari pertanyaan itu, apa yang harus kita cari, kita jawab dari pertanyaan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Agenda akhir dari debat hari ini adalah pengambilan putusan yang ditentukan oleh juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cinta Ramayani dan saya Chef Maugrel. Kita akan mengumumkan tim yang kita pilih. Yang kita pilih adalah tim kontra karena 80% sudah menjadi salah satu utama untuk belajar. Adanya HP juga tidak. HP juga memudahkan kita untuk belajar karena semua sekolah juga menggunakan HP dan tidak memberikan komunikasi dengan guru atau orang tua. Oke, terima kasih. Selamat pada tim kontra atas pemenang debat hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.